Satu hal yang kami percaya, Engkau Allah yang maha hadir. Engkau ada dalam setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi ini. Dan kami percaya firman yang kami dengar menjadi jawaban dari segala pergumulan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam beberapa hari ini, bahkan dalam minggu ini kita mendengar, kita membaca ada 2 rekor di masa pandemi ini. Rekor yang pertama adalah jumlah orang yang terpapar di Indonesia pada hari Kamis yang lalu sampai dengan hari Kamis yang lalu itu 56.000. Tetapi juga kita patut bersyukur oleh karena kesembuhan. Beberapa hari yang lalu juga dikatakan sudah mencapai 21.000. Oleh sebab itu mari kita akan terus berdoa. Kita juga akan terus taati protokol kesehatan 5M ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan terus bekerja dan pada waktunya semuanya akan dipulihkan. Nah, mari sekarang kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul giat dan berhasil. Setiap orang tentu ingin berhasil, ya, giat dan berhasil. Tetapi bagaimana dengan giat ini? Kita baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8. Surat 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8 berbunyi, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, giat dan berhasil dimulai dengan kata giat. Giat itu apa? Giat itu berarti tangkas, kuat, rajin, bergairah, bersemangat, ya. Orang yang giat berarti orang yang tangkas, yang kuat, yang rajin, yang bergairah dan yang bersemangat. Namun dengan adanya tema ini giat dan berhasil, itu belum tentu sebenarnya orang yang hanya giat saja tadi itu, tangkas, kuat, rajin, bergairah, bersemangat, itu berhasil. Ya, karena masih ada faktor lain yang disebut dengan the invisible hand. Tangan yang tak nampak, tangan Tuhan yang tak kelihatan. Sehingga giat dan berhasil itu nanti kita akan melihat sejauh mana bagian kita dan sejauh mana bagian Tuhan. Nah, kembali kepada ayat yang tadi telah kita baca, kita akan belajar tentang beberapa hal. Yang pertama itu giat dan berhasil dalam hal apa? Dalam hal apa Tuhan inginkan kita giat dan berhasil? Tentu giat dan berhasil dalam studi Tuhan mau. Giat dan berhasil dalam pekerjaan Tuhan kehendaki. Giat dan berhasil dalam membina keluarga juga Tuhan inginkan. Tetapi ada satu lagi yang dinyatakan dalam ayat ini, yaitu giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi giat dan berhasil dalam mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, mengapa ini perlu? Oleh karena semakin orang itu mengenal Tuhan, semakin dekat ia mengenal Tuhan, semakin dalam ia mengenal Tuhan, maka itu akan mempengaruhi sikap dan tindakannya, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Kalau ada 2 orang sama-sama mengenal Tuhan, tetapi pada level, pada tingkat yang berbeda, yang satu itu asal kenal, yang kedua itu orang yang mengenal lebih dekat, nah tentu nanti sikap dan tindakannya juga akan berbeda. Dan ini nampak dalam pengalaman Simon Petrus sendiri sebagai penulis dari surat ini. Simon Petrus mengalami beberapa tahap pengenalan terhadap Tuhan. Tapi yang pertama dialaminya ketika dia sebagai nelayan di tepi danau Tiberias atau danau Galilea atau danau Genesaret, ya.
Ketika dia semalam-malaman tidak mampu untuk memperoleh tangkapan ikan bersama teman-temannya. Tetapi di pagi harinya ketika Yesus selesai meminjam perahunya untuk mengajar orang banyak, Yesus berkata, sekarang bawa lagi perahumu. Ya, dan betul ketika Simon Petrus dan teman-temannya menaati perintah Tuhan, ia mampu menangkap ikan yang cukup banyak. Sampai jalannya dikatakan mau koyak. Nah, itu pengenalan Yesus, pengenalan Simon Petrus pertama-tama kepada Yesus, yaitu sebagai pemberi berkat. Ya, tetapi kemudian meningkat lagi pengenalannya ketika dia mendapatkan pewahyuan dari Allah Bapa. Waktu Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Simon Petrus, dia berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Peningkatan, pengenalan yang luar biasa. Dari tadi sekedar Yesus pemberi berkat, sekarang Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, tetapi pengenalan itu Yesus sebagai Mesias rupanya masih dibumbui dengan pemikiran Simon Petrus sendiri. Ia tahu karena dia orang Yahudi mengenai pengharapan-pengharapan mesianis yang telah disampaikan oleh para nabi di perjanjian lama. Tetapi dipahami, ditafsir dengan pemikirannya sendiri. Sehingga ketika Yesus berkata bahwa Mesias itu akan mengalami aniaya, penderitaan, disalibkan, mati dan dibangkitkan, lalu Simon Petrus menolaknya. Dan ia berkata, tidak akan itu terjadi padamu ya Tuhan. Ya. Kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dan Yesus menegur Simon Petrus. Mengapa? Karena pengenalannya sebagai Mesias masih, saudara, ditunggangi dengan pemikirannya sendiri. Nah, pada tahap ini kita melihat bagaimana kemudian Simon Petrus menyangkal Tuhan. Itu berarti bahwa diperlukan lagi pengenalan yang lebih dekat. Dan itu terjadi dalam Yohanes pasal 21. Ketika ia kembali mengalami berkat Tuhan, semalam-malaman tidak bisa berhasil menangkap ikan, dan Tuhan memberkati bahkan memulihkan kasih Simon Petrus kepadanya. Dan di Kisah Para Rasul ia mengalami pembaharuan yang luar biasa di hari raya Pentakosta ketika Roh Kudus memenuhi 120 murid di loteng Yerusalem. Itu berarti saudara-saudara, dari pengalaman Simon Petrus ini kita melihat bahwa tingkatan pengenalan seseorang kepada Tuhan itu akan mempengaruhi sikap dan tindakannya. Nah, kembali kepada ayat tadi, apa toh yang bisa membuat kita itu giat ya dan berhasil? Apa penyebabnya? Mari sekarang kita lihat di ayat 5 sampai ayat 7. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Nah, lalu di ayat 8 tadi, jika kamu melewati itu semua, kamu akan dijadikannya giat dan berhasil. Itu berarti saudara, pengenalan akan Tuhan tadi melewati yang namanya tahapan-tahapan. Bagaimana Pak mengenal Tuhan? Kelihatan wujudnya, mulai dari iman. Iman itu ditambah tingkat berikutnya kebajikan, kebajikan pengetahuan, pengetahuan penguasaan diri ketekunan, ketekunan lalu kesalehan, kesalehan lalu kepada kasih. Nah, di tahap manakah sekarang kita berada? Itu penting. Nah, oleh karena apa? Oleh karena saudara-saudara, untuk mencapai ini semua dibutuhkan yang namanya itu dorongan. Ya, dorongan apa? Dorongan untuk bisa memasuki tahap-tahap itu. Ya, sebab kalau tidak, orang bisa lalu berkata, saya sudah ada di tahap ini, katakanlah tahap tadi kebajikan, sudahlah saya di situ saja. Saya sudah menambahkan pada iman saya kebajikan. Saya sudah berbuat baik kepada orang, ya. Saya sudah melakukan satu kebajikan, tapi tidak mau ditambah dengan pengetahuan. Dia merasa nyaman di situ. Nah, sehingga apa diperlukan yang disebut dengan drive, dorongan, motivasi untuk lebih lagi. Ayo naik level lagi, ayo naik tingkat lagi.
Di masa pandemi seperti ini, jangan lalu merasa ya sudahlah kerohanian saya cukup sampai di sini saja. Lagi ya. Nah, apa sebenarnya yang bisa memberikan dorongan itu? Nah, mari kita akan melihat di ayat yang keempat ya, di atasnya. Ayat di atasnya, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, di ayat 4 dikatakan Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Terjemahan dalam bahasa Inggris katakan exceeding great and precious promises. Janji Allah tersedia. Nah, orang saudara-saudara bisa termotivasi kalau dia tahu bahwa di akhir nanti daripada segala pergumulannya itu, segala perjuangannya itu, segala usahanya itu akan membuahkan hasil. Ya. Nah, itu janji Tuhan. Janjinya dikatakan janji yang berharga, janji yang sangat besar. Berarti saudara-saudara, motivasi pertama adalah karya salib Kristus yang telah menyelamatkan kita. Kemudian setelah kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, itu sama seperti bayi yang baru lahir. Ya, kita telah memperoleh kepastian keselamatan di situ. Oleh karena kita diselamatkan oleh iman. Nah, tetapi dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apa bentuk perbuatannya ini? Tahapan-tahapan ini. Pendewasaan rohani, level-level yang harus saudara-saudara dicapai. Ya, ketujuh level ini harus dicapai. Loh, dicapai bagaimana? Nah, ini sekarang pertanyaan ketiga. Bagaimana caranya bisa mencapai tahapan itu? Ya, setelah kita diselamatkan, kita termotivasi untuk bertumbuh. Nah, motivasi berikutnya tadi itu janji Tuhan yang besar dan berharga. Berarti satu, yang Yesus telah kerjakan di kayu salib Golgota. Yang kedua, janji yang sudah Allah sampaikan, yang sudah Allah anugerahkan, tetapi baru akan menjadi kenyataan jika kita mencapai level-level yang lebih tinggi. Itulah sebabnya dalam bagian Alkitab yang lain katakan bahwa sebagai keturunan Abraham kita berhak mewarisi janji Allah. Tetapi janji itu tidak akan terrealisasi. Ahli waris itu hanya diberikan kepada mereka yang dewasa secara rohani. Mereka yang telah sudah tiba kepada yang disebut tadi level kasih itu. Kasih kepada semua orang. Itu disebut level yang tertinggi. Ya, sudah tingkatan-tingkatan itu sampai kepada tingkatan tertinggi adalah kasih. Kasih agape. Mengasihi semua orang. Tidak ada kebencian. Tidak ada kepahitan. Tidak ada lagi kekecewaan. Saudara-saudara, nah, lalu bagaimana mencapai itu semua? Karena ada orang sekarang itu begini. Ketika diberitahu, kamu mesti lewat tahap-tahap ini loh untuk bisa mencapai itu. Loh, apa ndak ada yang lebih gampang? Ya, orang selalu ingin menawar, apa ndak ada yang lebih gampang? Apa ndak ada yang lebih mudah? Mbok ndak usah, ya ndak usah melewati tahapan itu. Jadi orang Kristen jangan dipersulit lah ya. Jadi orang Kristen jangan sampai terlalu banyak ya tuntutan-tuntutan loh. Ini bukan tuntutan, ini sama seperti saudara punya anak melewati yang namanya tahap perkembangan dari bayi menjadi dewasa. Tentu saudara tidak senang bukan kalau anak saudara bayi tetap tinggal bayi. Ya, sampai nanti mau menikah pun tetap bayi. Saya tidak pernah saudara-saudara ya selama ini memberkati pernikahan lalu ada sepasang mempelai, satu seorang gadis cantik lalu satunya seorang bayi. Pak, ini suami saya masih bayi. Tidak mungkin. Nah, kita harapkan bayi yang kita miliki itu lalu bertumbuh. Ini alamiah. Nah, hukum rohania juga begitu. Dari bayi rohani menjadi ciptaan baru di dalam Yesus lalu mengalami pertumbuhan-pertumbuhan. Ya, mau menghadapi situasi kondisi apapun, Tuhan tetap menginginkan kita bertumbuh. Jadi tidak ada saudara yang namanya itu cara instan, cara yang mudah. Tidak ada. Mengikut Yesus saudara tidak lalu, maaf bahasa Jawa, lenggang kangkung gitu, enggak ya. Benar ada berkat, ada anugerah keselamatan, tetapi ada perbuatan berdasarkan iman. Iman yang telah menyelamatkan kita itu. Nah, lalu begini alasan kedua. Pak, kalau memang tidak bisa dengan cara yang mudah, ya sudah Pak,
Saya tidak mampulah melakukan itu. Saya ini manusia yang lemah, Pak. Tahap 1 saja, iman saja, Pak, sulitnya setengah mati. Bagaimana ini tuntutan Tuhan, sepertinya tidak masuk akal. Ya kan, sampai 7 tahap seperti itu. Ya. Sudahlah, Pak. Sudahlah, saya tidak mampu dah. Saya menyerah saja. Nah, ini juga tidak boleh. Mengapa? Karena Tuhan menginginkan kita mencapai tahapan itu, tetapi Tuhan menyediakan sesuatu yang memampukan kita melewati itu. Jadi yang Tuhan inginkan cuma ini, kamu mau tidak? Kamu mau tidak dibawa ke level yang lebih tinggi? Kalau kamu mau, nanti aku kasih ya fasilitas, pertolongan, bantuan. Nah, mari kita lihat di ayat yang ketiga. Nah, 2 Petrus 1 ayat 3 bagian yang terakhir dikatakan, dialah Allah yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi Tuhan itu, kata Simon Petrus, yang memanggil kita itu, dia memanggil kita dengan kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, kuasa yang mulia dan ajaib itu juga yang kemudian nanti menolong kita untuk melewati tadi ke 7 tahap itu. Jadi berarti apa? Ini dicapai bukan dengan kemampuan kita sendiri. Jangankan orang-orang yang disebut dengan jemaat, sampai kepada hamba Tuhan pun, sampai kepada tingkat pemimpin gereja pun tidak bisa dengan kekuatannya sendiri. Bisa mencapai level-level itu dikatakan hanya dengan mengandalkan kuasa Tuhan yang mulia dan ajaib. Ya. Jadi instan jangan, Tuhan tidak mau. Ya, orang lalu dari kebutuhan-kebutuhan rohani, tingkat perkembangan rohani, lalu semuanya ingin instan, tidak ada. Yang ada itu proses. Tapi dalam proses itu Tuhan terus mendampingi kita. Roh Kudusnya itu memberikan kepada kita tadi kuasa yang mulia dan ajaib itu. Ya, sama seperti seorang anak, kan tidak ada seorang anak yang dari bayi jadi dewasa lalu bertumbuh sendiri. Dia memiliki orang tua yang menolong, memberinya makanan. Yang kemudian kalau tiba waktunya saudara-saudara vaksinasi, waktu masih bayi ya divaksinasi supaya imunnya itu kuat terhadap paparan-paparan berbagai virus. Nah, kemudian saudara-saudara, dia kemudian dibawa ke sekolah supaya intelektualitasnya juga dilatih. Saudara-saudara, dia diajari tata krama, dia diajari saudara-saudara bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana memuji menyembah Tuhan, bagaimana membaca firman menaatinya. Itu terus ada pendampingan, bukan? Nah, Allah kita adalah Bapa yang baik. Tentu tidak mungkin Bapa yang baik itu kemudian menyuruh anaknya bertumbuh menjadi dewasa secara rohani, tapi kemudian dia lepas tangan. Aku tidak mau tahu bagaimana caranya, pokoknya aku ingin engkau bertumbuh, selesai. Oh tidak, kuasanya yang mulia dan ajaib itu terus mendampingi kita. Roh Kudus ada di dalam kita sebagai penolong. Syaratnya cuma satu, mau tidak. Ya. Nah, mau itu dikatakan tadi dalam ayat yang ke-8, sungguh-sungguh berusaha. Ya. Maaf, ayat yang ke-5, sungguh-sungguh berusaha. Jadi yang satu tadi pertolongan Tuhan, yang kedua kitanya ini sungguh-sungguh tidak. Karena pepatah dalam bahasa Inggris bagus sekali. Where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, ada kesungguhan hati. Sungguh-sungguh berusaha oleh pertolongan Tuhan, maka akan ada jalan. Jadi saudara-saudara berarti apa? Satu, saudara-saudara kalau melihat tahapan tadi, 7 tahapan tadi, jangan saudara-saudara ingin instan, ya langsung bisa begitu ya. Nggak bisa, itu harus dilewati. Tetapi juga jangan sudah katakan saya nggak mampu, saya menyerah, saya nggak usahlah, sudah terserahlah bagaimana hidup saya nanti. Oh enggak. Kenapa? Karena tadi Tuhan memberikan kuasanya yang mulia dan ajaib, kita cuma disuruh berusaha. Mau. Ya itulah sebabnya lalu anak-anak kecil itu, ayo belajar berjalan dari sana, ini mama papa di sini, ayo belajar berjalan. Dia berusaha untuk berjalan. Tentu saudara akan marah, bukan, kalau anak sudah bilang, aku tidak bisa mah, aku tidak bisa mah. Ayo kamu bisa, tidak bisa mah, bisa. Nah saudara-saudara,
Itu tinggal kita mendampingi anak itu, lalu kita memberitahu dia bisa, lalu dia mulai bersemangat dan kemudian dia belajar berjalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Mungkin pertama-tama saudara-saudara bisa terantuk, bisa jatuh, tapi ketika dia fokus pada mama papanya, lalu dia berjalan dengan baik. Bisa, bahkan bisa berlari dan kita beri tepuk tangan, aplaus. Wah, anak mama, anak papa hebat, hebat. Nah, kemudian saudara meningkat lagi ke level-level berikutnya. Sama, Bapak surgawi juga saudara-saudara akan tepuk tangan. Ya, Bapak di surga, ayo anakku, kamu bisa menambahkan kepada imanmu itu kebajikan. Lalu dari kebajikanmu ditambah pengetahuan. Ayo terus sampai kepada kesalehan, terus sampai kepada kasih kepada semua orang. Wah, saudara, ada tepukan tangan juga. Ya, ada aplaus karena saudara mau berusaha. Dan Tuhan tadi oleh Roh Kudusnya itu memberikan kuasanya yang ajaib, memampukan kita, ya. Lalu apa Pak hasilnya tadi, ya? Nah, sekarang kita lihat ayat 10 dan ayat 11. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh, diulangi lagi di sini, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, nah ini, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Luar biasa. Giat dan berhasil. Tidak cuma giat dengan kekuatannya sendiri, tapi tadi dengan kuasanya yang mulia dan ajaib. Tetapi kemudian saudara, kita melihat bahwa kalau kita bisa mencapai itu semua, dikatakan kita tidak akan pernah tersandung. Nah, ini penting. Banyak orang Kristen tersandung. Tersandung apa? Kecewa melihat orang Kristen lain. Kecewa melihat mungkin pemimpin gereja. Wah, Pak, saya tidak bisa meneladani dia. Wah, dia itu cuma omong tok kok, Pak. Tindakannya tidak seperti yang dikatakannya. Nah, itu sebenarnya karena kekeliruan kita. Kita tidak fokus pada pertumbuhan iman rohani kita sendiri. Kita tidak sadar kita berada di level mana. Kita fokus memperhatikan orang lain. Ya, kita fokus memperhatikan orang lain. Ini seperti murid di sekolah. Masing-masing murid sudah diberi tugas pekerjaan. Ayo kerjakan. Lalu ada seorang anak, dia merhatiin temannya yang sedang melukis menggambar. Loh, dia kok pakai itu? Loh, dia kok pakai warna itu? Gimana toh dia ini? Loh, kerjaannya sendiri itu tidak dikerjakan. Ya, Simon Petrus juga pernah begitu, saudara-saudara ya. Itu di Yohanes pasal 21. Bahasa Jawa itu kepo, bahasa keren sekarang itu kepo. Usil, ingin tahu. Waktu Yesus bicara tentang Yohanes, ya. Loh, gimana nanti dengan nasib Yohanes? Loh, kamu tidak usah, itu urusanku, bukan urusanmu. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita fokus pada tingkat pertumbuhan iman kita, tidak akan sempat saudara-saudara kita melihat orang lain lalu kita menjadi kecewa. Justru kita kemudian menyemangati orang lain, sehingga orang lain kemudian saudara-saudara meneladani kita. Wah, ini giat, benar-benar giat. Ya, dari satu level yang satu naik ke level yang lain. Waduh, saya mau meniru dia. Wah, ternyata dia bisa. Saya pikir dulu enggak bisa. Ternyata dia bisa. Wah, saya juga mau. Lalu dia tanya pada kita, apa rahasianya? Kita beritahu rahasianya itu adalah satu, ada kemauan. Yang kedua, karena Tuhan menolong aku dengan kuasanya yang mulia dan ajaib itu. Sehingga aku dimampukan meningkat lebih tinggi, bertumbuh dalam kerohanianku, semakin mengasihi Tuhan. Tadi malam saya melayani sebuah komsel. Hari Kamis malam maksud saya. Kamis malam saya melayani sebuah komsel. Ada satu kesaksian yang luar biasa. Seorang ibu yang baru pulih dari terpapar virus oleh kemurahan Tuhan. Dia sembuh dan dia berkata, Pak, berarti saya ditambah usia oleh Tuhan. Pak, doakan saya. Saya mau lebih sungguh-sungguh. Saya mau lebih mendalam. Saya mau lebih dekat dengan Tuhan. Saya mau lebih mengasihi Tuhan. Tadinya sebelum kena pandemi, terpapar virus ini, Pak, saya sembarangan hidup saya. Saya asal-asalan jadi orang Kristen.
Saya pikir cukuplah sampai di sini. Apalagi toh yang mesti kulakukan. Ya, merasa nyaman sudah. Seakan-akan tidak ada tantangan lebih lanjut. Tapi setelah saya terpapar dan saya sembuh, Pak, saya sadar saya masih bayi rohani. Saya mau bertumbuh, Pak. Doakan saya, bantu saya, tolong saya bertumbuh. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Bukan apa, karena Ia ingin membentuk kita, membuat kita mengerti. Ya, sebagaimana tadi Rasul Petrus itu katakan, ya, kalau kita fokus pada pertumbuhan perkembangan rohani kita sendiri, maka kita tidak akan pernah tersandung. Lalu hasil yang kedua dikatakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Ini loh, kata hak penuh ini saya senang, sudah. Berarti ada hak yang tidak penuh. Ya. Apa hak yang tidak penuh? Oh, itu kemudian ya karena terbatasnya waktu, itu bisa dilihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bagaimana orang membangun bangunan rohani, ada yang dari emas, perak, batu permata, ada yang dari rumput kering, dari jerami, dari kayu, sama-sama nampaknya sama-sama membangun, tetapi nanti akan ada api ujian. Pandemi ini seperti api ujian. Ya, yang satu yang tadi bangunannya dia membangun dengan dasar Kristus dan dibangun dengan kualitas yang luar biasa, dengan emas, perak dan batu permata. Begitu ujian datang, dia tetap eksis, dia tetap tegak, dia tetap sudah berdiri kokoh. Sementara bangunan rohani yang kualitasnya kayu, kualitasnya itu jerami, kualitasnya itu rumput kering, dia terbakar. Lalu bagaimana Pak dengan orangnya? Ia sendiri selamat, tetapi seperti menerusi api. Nah, saudara-saudara, selamat tapi menerusi api. Semacam haknya itu tidak penuh. Beda dengan yang membangun, saudara-saudara, dengan kualitas emas, perak, batu permata itu. Dia punya hak penuh. Dia tahu bahwa iman itu satu hal, tapi iman itu disertai perbuatan. Ada kemauan untuk terus menjadi bertumbuh, menjadi dewasa dalam iman dan kerohaniannya, sehingga dikaruniakan hak penuh untuk apa? Memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini nasihat Rasul Petrus, sudah. Rasul Petrus pernah jatuh, pernah menyangkal Tuhan, pernah. Semua kita pasti pernah, tapi jangan tenggelam dalam keterpurukan seperti itu. Tuhan berkata, ayo bangun, Petrus ayo bangun, jemaat Pringgading ayo bangun, ayo bersemangat lagi, ayo bersungguh-sungguh lagi, ayo giat lagi. Karena ketika kita giat, dikatakan tadi, bukan dengan kemampuan kita, dengan kuasanya yang ajaib dan mulia itu, kemudian kita menjadi tidak tersandung dan kita punya hak penuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak mudah menyampaikan khotbah seperti ini. Mungkin kata-kata bisa mudah disampaikan, tapi saudara dan saya, kita semua membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Tapi kerinduan yang satu jangan sampai hilang. Apa? Rindu untuk lebih dekat Tuhan. Semakin ku mengenalmu, semakin ku dekat padamu, makin lagi kenal Tuhan, makin lagi tambah hari tambah cinta Tuhan. Tambah hari tambah dekat Tuhan. Tambah hari tambah benci dosa. Ya, tambah hari tambah saudara-saudara ngerti waktu itu tidak bisa dibuang dengan sia-sia. Jangan karena work from home lalu sudah buang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Mari kita terus tingkatkan kualitas iman kita. Persekutuan dengan Tuhan dalam doa dan firman. Memuji, menyembah Dia. Dan saudara-saudara perhatikan kembali tadi tahap-tahap, level-level itu. Dan saya percaya bersama dengan Tuhan kita dimampukan. Kita dewasa rohani, bahkan siap menjadi mempelai Kristus, memiliki hak penuh untuk masuk dalam kerajaan yang kekal. Tuhan memberkati. Semakin ku dekat denganmu. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Semakin ku dekat denganmu, semakin ku mengenalmu. Tiada yang
lembut tenangkan daku. Semakin ku dekat denganmu, semakin ku mengenalmu. Tiada yang sepertimu Yesus, lembut tenangkan daku. Lekat erat denganmu, kekasih dan sobatku. Sumber jalannya bagiku, tak ingin jauh darimu. Lekat erat, lekat erat denganmu, kekasih dan sobatku. Oh, sumber segalanya bagiku, tak ingin jauh darimu. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kami tahu Engkau ingin kami dekat padamu, tetapi seringkali kami menginginkan sesuatu terjadi secara instan. Bahkan kadang-kadang kami mudah putus asa, kami mudah menyerah kalah. Padahal Engkau sediakan kuasa-Mu yang ajaib dan mulia. Engkau Allah yang setia. Roh Kudus-Mu mendampingi kami untuk kami bertumbuh makin lama, makin dewasa di dalam Engkau. Semakin mengerti rencana-Mu, makin mengerti kehendak-Mu, makin mengerti waktu-Mu. Dan itu akan membuat kami untuk terus bisa bersyukur. Kami tidak protes. Masa-masa yang sulit seperti ini kami tidak menyalahkan siapapun, tapi kami melihat di balik semuanya Engkau ingin kami tetap bertumbuh. Oleh sebab itu Roh Kudus, tolong anak-anak-Mu. Apabila ada di antara anak-Mu sedang bergumul dengan kesehatannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terpapar virus pada pagi ini, taruh tangan saudara di dada saudara. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kesembuhan mengalir, menjamah, memulihkan. Dan ketika kita sudah dipulihkan, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan juga ada keluarga-keluarga yang karena kehendak Tuhan, oh Tuhan, ditinggal oleh kekasih mereka, sekarang berikan penghiburan yang tiada tara. Kami tahu kekasih-kekasih kami sudah tenang bersama dengan Tuhan. Dan selama kami yang masih diberi, kami gunakan untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau. Bagi anak-anak yang bergumul secara ekonomi, mata pencarian pekerjaan, berkati ya Tuhan. Buka jalan ya Tuhan. Berikan kemampuan berkreativitas, berinovasi. Karena kami tahu di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Terima kasih Bapa. Dan sekarang saudara-saudara, mari angkat tangan saudara. Kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, setelah bersama-sama kita beribadah pada pagi ini secara online, terimalah berkat yang melimpah ruah yang turun dari tahta kasih Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa kemenangannya yang telah bangkit dari antara orang mati, kuasanya yang ajaib dan mulia itu, serta Roh Kudus yang memberikan penghiburan, kekuatan, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin.